Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari program studi teknologi informasi ingin mewawancarai salah satu narasumber kami. Tema yang kita akan bawakan kali ini mengenai IDP, yaitu perancangan karir 5 tahun ke depan bagi mahasiswa. Bersama narasumber kami, Bu Afidul Yuliana, yang saat ini mengajar sebagai guru di jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin bisa berkenalan dulu, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afidul Yuliana, saya sarjana teknik Magister Engineering. Saya sudah 10 tahun di sini. Sebelumnya saya di SMK 1 Magelang. Dulu Mas Asraf ini murid SMK 2 juga. Sekarang ketemu di sini, katanya mau tanya-tanya, mau podcast. Pernah diajar juga. Ya. Jadi ya senang juga ketemu murid yang sudah melanjutkan, semoga bisa sukses selalu ya kan? Jadi kalau ada roadmap 5 tahun ke depan ya semoga bermanfaat yang saya ungkapkan nanti. Begitu misalnya. Mungkin ada pertanyaan terkait pribadi, mungkin ya itu aja. Jadi saya sudah 10 tahun, kalau total saya sudah 25 tahun mengajar. Jadi seperti itu. Saya S1 juga dari Universitas Darul Magelang dulu. Saya teknik elektro, kemudian saya S2 di UGM tapi teknik mesin. Kemudian sertifikasinya teknik komputer jaringan, kemudian di sini rekayasa perangkat lunak. Jadi yang namanya ilmu ternyata ya loncat sini loncat sana, nggak terus sama. Saya bukan seperti Bu Vivi yang lain gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya dari sini ke sini jurusannya ini seperti itu. Ibu Afidul ini juga pernah ke Unidar gitu ya? Iya, saya dulu lulusan Untidar. Saya tahun 94 masuk sana, tapi jurusannya teknik elektro, dulu nggak ada informatika. Sekarang sudah ada. Kalau dulu ada saya masih di sana. Begitu. Mungkin kita langsung mulai saja. Oke. Tema yang akan kita bahas kali ini mengenai IDP atau perancangan karir 5 tahun ke depan bagi mahasiswa, khususnya teknologi informasi. Oke, mungkin bisa dibacakan. Menurut Ibu, bagaimana tren pasar kerja TI dalam 5 tahun ke depan dari kacamata pertumbuhan digital maupun finansial? Oke. Jadi menurut saya tren pasar kerja TI dalam 5 tahun ke depan itu sangat bagus. Sekarang hampir semua bidang itu membutuhkan teknologi, jadi mulai dari sekolah, kantor, kemudian perbankan, sampai ke UMKM juga ya. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kalau saya pernah juga mengajar di rekayasa perangkat lunak terkait kita waktu itu jualan dari Tokopedia, kita jual lagi ke Shopee seperti itu. Nah itu anak-anak RPL tuh bagus-bagus banget hasilnya. Jadi dibandingkan dengan jurusan lain. Jadi memang betul-betul ketika kita memang dia jurusan TI itu dia punya kompetensi yang berbeda, karena juga punya keahlian yang beda dengan yang lain. Juga sering di depan komputer dia titik-titik seperti itu. Ibaratnya kalau istilahnya bom itu nggak bakalan meledak gitu kan, saya bilang gitu. Jadi udah main aja, laptopnya udah klik, akhirnya kita waktu itu dapat lumayan rupiah demi rupiahnya. Tapi waktu itu kebetulan kita harus masuk ke TikTok juga, akhirnya kan kita tutup dulu waktu itu. Tapi yang jelas sektor TI ini sangat bagus ya. Kemudian khususnya kalau yang di skill, jadi kalau anak-anak itu kan kebutuhan industri itu kan macam-macam ya. Jadi kalau dulu yang penting bisa coding, sekarang siswa itu harus bisa berpikir logis, kemudian memecahkan masalah dalam bekerja dalam tim. Jadi kasus itu di kelas itu kadang-kadang ada anak yang tidak bisa bahkan bekerja sama dengan yang lain. Jadi ternyata kita tuh kalau orang Jawa itu punya budaya yang namanya serawung, sosial, itu penting. Sehingga kalau dia menyendiri, terus dia nggak bisa bekerja sama dengan tim yang lainnya, itu sangat penting banget, karena kita nggak bisa kerja sendirian di dalam
pertumbuhan digital ini. Jadi setelah itu juga kita harus ikuti perkembangan AI, di mana apa aja bisa kita capai dengan adanya AI tersebut. Jadi saya sendiri kebetulan juga menjadi konsultan manajemen di kantor-kantor. Ketika saya membuatkan standar operasional prosedur dengan adanya AI sekarang sangat mudah. Kalau dulu saya sampai ngarang lama banget. Sekarang saya pakai AI seperti itu, tak lihat benar-benar nanti istilahnya cuma dikit-dikit udah jadi. Karena kan saya tahu yang saya mau kemana. Jadi saya nggak usah nyuruh orang ngetik macam-macam, udah enak banget gitu. Udah jadi SOP. Jadi standar operasional prosedurnya udah jadi dengan begitu mudahnya dengan adanya AI. Jadi seperti itu. Kemudian ada data keamanan sistem juga, itu penting ya. Kemudian aplikasi berbasis web atau mobile, nah itu kebutuhan industri seperti itu. Nah, untuk mahasiswa ataupun siswa yang namanya rekayasa perangkat lunak, kemudian di TI itu peluangnya besar. Jadi mereka perlu menyiapkan diri sejak sekolah, bukan harus belajar teori aja, tapi punya portofolio. Sehingga kalau di sini di sekolah kita ada yang namanya magang, sehingga ketika magang dia tuh sudah langsung bekerja, dia punya portofolio, dia bisa apa? Dia bisa bikin website, dia bisa bikin aplikasi sederhana, misalnya sistem kasir. Bahkan kemarin kita di sekolah kita buat yang namanya absen, aplikasi absen seperti itu. Jadi kan dia udah punya sendiri portofolio bahwa saya udah bisa ini. Jadi pasar TI itu ke depan masih menjanjikan. Kemudian yang paling siap bersaing adalah siswa yang mau belajar. Jadi kalau istilahnya saya sendiri udah tua belajar dan belajar. Jadi tiap hari tuh sambil ngapa-ngapain, sambil dengerin podcast yang kebetulan juga memang harus kita belajar tadi ya. Kayaknya enak kalau kita tuh sambil ngapa-ngapain, nggak harus cuma dengerin podcast aja, tapi kita sambil yang lain gitu. Nah, kemudian kita punya karya nyata. Kita udah berkarya apa? Kemudian kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jadi AI itu yang memang bagus, tapi tetap ada kekurangannya. Jadi kalau kemarin ada kita melakukan buat promosi ya, buat video, misalnya video tapi untuk promosi. Anak-anak pada pakai AI, tapi karena nggak berbayar, ya kadang-kadang ada yang lucu. Misalnya pakai kemejanya kancingnya di belakang kayak gitu. Terus akhirnya itu kok udah bagus tapi kok kancingnya di belakang ya, karena kan AI ya. Jadi kita baru bisa tahu ternyata bedanya AI sama orang biasa di sana itu. Enggak, kita tetap harus bisa melihat kekurangannya di mana. Nggak terus itu pasti bagus enggak, tapi itu sangat mendukung. Yang jelas saya sendiri sudah merasakan, saya rupiah demi rupiah itu gampang banget sekarang ketika kita ada AI. Saya bikin SOP misalnya, kalau di sekolah itu kan ada yang namanya kesetaraan gender, kemudian perlindungan, itu kan kita buat standar operasional prosedurnya untuk setiap sekolah. Jadi saya kebetulan juga jadi konsultan di beberapa sekolah ya. Itu mereka harus punya standar operasional prosedur untuk hal tersebut. Jadi saya harus buat SOP-nya, siapa aja yang menangani, formulirnya seperti apa aja. Itu kalau saya dengan orang, itu saya bisa berdiskusi lama, tapi saya dengan yang seret udah jadi seperti itu. So jadi dua deh. Ya apa trennya sekarang tuh AI. Iya kayak gitu, gitu mas. Terus apakah misal sekarang kan lagi banyak efisiensi di industri gitu ya contohnya, apakah itu mempengaruhi potensi finansial buat lulusan baru nantinya? Sebetulnya kalau kita tuh memang punya skill yang bagus, kita dicari orang, terus kita juga punya habitat dan nyata, portofolio bagus, kita punya networking, berapapun itu dipotong nggak masalah ya, karena yang penting ada yang namanya margin of safety. Jadi kalau kita yang namanya berbisnis, margin of safety-nya itu berapa? Jadi kalau oke lah, sekarang berapa persen misalnya, 10%. Ya kita pastinya angka 10% itu kecil bagi kita ketika kita memang punya skill yang bagus. Pasti misalnya secara keuangan, secara finansial itu kita sangat berharga. Nggak mungkin istilahnya nggak usah sekian aja gitu.
Kalau menurut saya jadi itu berdasarkan pengalaman saya aja. Nah, ketika saya yaitu jadi konsultan, kayaknya kok mahal ya gitu. Tapi ternyata yang dibayar dengan baik, kemudian juga tidak ada menolak juga, bayar aja karena memang mereka butuh. Tapi kalau memang kita nggak bisa tahu istilahnya apa yang dibutuhkan oleh klien kita, itu ya pastinya ya kita ditawar-tawar terus sampai di bawah, sampai kita tadi suruh bayar itu aja nggak bisa kayak gitu. Jadi efisiensi ini apa ya, kayak nggak begitu berpengaruh ya. Dengan catatan tidak berpengaruh sama orang-orang yang punya skill, sehingga ya kita harus belajar dan belajar, tingkatkan skill kita. Tapi skill aja juga nggak cukup kan, artinya ya kita selalu tadi ada networking, kemudian ya kita punya portofolio yang bagus gitu ya. Oke, bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya Pak Pido sendiri menyusun rapat karya yang menjamin stabilitas itu bagaimana? Ya, misal dari tahun ke tahun, kita ambil saja dari tahun pertama sama tahun kedua, ketiga, keempat, gitu. Jadi kalau tahun pertama itu kita kan harus kuasai dasar kita. Jadi kalau di dasar-dasar itu ya seperti logika, kemudian pemrograman, database, kemudian ya algoritma, problem solving itu nomor satu ya. Jadi kayak fondasinya dulu. Jadi kalau ibaratnya rumah itu fondasinya. Kemudian tahun keduanya baru kita mulai buat portfolio. Jadi mahasiswa itu mulai karya nyata, jadi misalnya website pribadi. Jadi kalau kemarin kakak kelasnya Mas Asri itu ada kami, Mas Kamim itu dia buat portofolio, sehingga waktu itu saya sempat Mas Kamim saya tolong dibuatkan web untuk konsultan saya. Ya tadi konsultan waktu itu. Dia udah buat portofolio kan, dia bisa bilang sama siapa-siapa kalau saya sudah buatin Apido konsultan itu ya. Kemudian nanti dilihat juga di web sama dia sih kan. Kemudian ya kan pastinya ada ya sekolah-sekolah yang upload tentang konsultan dengan kami seperti itu. Jadi itu karya nyata tahun kedua. Kemudian kita selanjutnya tahun ketiga itu pilih spesialisasinya apa. Jadi mulai arah-arahnya gimana, jadi ingin jadi apa, misalnya web developer atau mobile developer, UX-nya misalnya kayak gitu. Jadi fokus satu bidang dulu, karena kalau habis ini lari ke sana, jadi kita nggak fokus skill satu aja. Kemudian tahun berikutnya tahun keempat, jadi cari pengalaman industri. Jadi di tahun keempat ini mulai cari pengalaman nyata melalui misalnya magang. Kita sekarang anak-anak SMK banyak sekali kelas 10 juga udah magang, kelas 11 magang. Kemudian ada freelance, kemudian ada lomba, atau mungkin proyek bersama UMKM. Jadi kalau intinya kita kepengen yang namanya finansial kita lumayan, ya kita harus bergaul sama orang-orang yang bergerak di bidang finansial. Saya kalau ngajarin murid saya bilang kalau kita bergaul sama bakul parfum, kita melu wangi. Jadi kita selalu wangi kalau kita bertemannya dengan orang-orang wangi, bakul parfum. Jadi saya bilangnya, kalau bakul arang melu ireng, saya bilang gitu. Sehingga kita berteman dengan siapa? Kalau kita pengen duitnya banyak ya sama yang duitnya banyak. Nah caranya juga gimana? Kalau memang UMKM kan memang dia selalu berbisnis ya seperti itu. Jadi kerjasama dengan komunitas kita apa? Jangan sampai kita salah dalam memilih komunitas kita. Kalau komunitas kita salah, ya pastinya pengalaman kita juga nggak ada. Namanya cari pengalaman industri, ya berarti kita juga di industri itu mana? Coba kita pelajari, kita cari di sana. Sekarang kan juga yang namanya internet apa semua mudah kita capai, kita dapatkan, sehingga mau kenal siapa bisa gampang lah. Jadi seperti itu. Kemudian kemampuan komunikasi. Nah, jadi bagaimana kita komunikasi dengan UMKM contohnya, atau industri mana dideketin ya. Kemudian kerja tim. Tadi sekali lagi saya sampai bilang sama murid saya,
ada yang salah satu murid itu dia betul-betul pendiam, senyum aja susah. Saya baru kali ini ketemu murid suruh senyum cuma gini loh. Gitu. Ya, introvert betul-betul. Karena memang ternyata latar belakang keluarga ya. Sehingga dia kerja tim susah banget. Temennya juga nggak ada yang mau. Nah itu udah repot lagi kalau kayak gitu. Jadi udah sampai dibilang saya tuh harusnya ke psikolog bu, tapi saya nggak ada uang. Waduh, saya bilang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi yang namanya kerja tim, terus kita tuh bisa berteman dengan orang. Orang seperti apa aja kita bisa berteman itu penting. Jadi networking kita. Kemudian memahami kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu butuhnya apa? Yang lagi tren saat ini apa? Yang dibutuhkan apa? Itu yang kita pelajari. Jadi itu di pengalaman di industri. Jadi tahun keempatnya seperti itu. Kemudian tahun kelima itu bangun nilai jual dan stabilitas finansial. Jadi di tahun kelima ini fokusnya meningkatkan nilai jual. Jadi yang namanya orang pinter, ahli seperti apapun kalau kita nggak ada marketing kita nggak bisa ya. Jadi kita nilai jual kita gimana? Jadi perkuat portfolio kita. Terus mengambil sertifikasi yang relevan. Jadi yang relevan itu yang sesuai dengan keahlian kita. Kemudian sertifikasi yang sedang dicari apa, yang tren apa. Jadi jangan sampai kita ambil sertifikasi cuma bayar doang tapi nggak ada gunanya. Jadi sertifikasi itu memang kita butuh karena memang dibutuhkan keahliannya, terus kemudian ya dibutuhkan oleh kita juga gitu. Kemudian membangun networking tadi, jadi kita harus kenal dengan mengupas komunikasi yang bagus, kemudian buat personal branding kita. Jadi orang tuh udah kenal sama kita, kemudian kita tuh jujur, kita tuh selalu fast respon. Enggak kalau Mas Asraf aku buatkan web, oke siap. Maksimal 2 bulan, nggak sampai 2 bulan, sebulan udah sampai. Jadi saya masih ingat betul waktu itu di kelas Mas Asraf itu termasuk yang kalau buat tugas itu gini, tapi langsung cepat jadi gitu. Cuman kalau dulu memang agak pendiam, sekarang udah agak lumayan nih kayaknya dia bisa mulai berbaur dengan teman-temannya, mulai bisa senyum good looking. Ternyata good looking penting banget ya. Jadi kalau misalnya ada orang cantik salah itu agak dimaklumi, tapi kalau orang ya walaupun cantik kalau dia tuh wah nggak karu-karuan seperti itu, nggak rapi, orang tuh kurang, jadi dia maafnya kurang, terus milihnya juga kurang gitu, seperti itu. Jadi membangun networking, personal branding, kemudian yang paling penting adalah mengatur keuangan pribadi. Jadi mengatur keuangan pribadi itu sangat penting. Sampai saya tuh sekarang ini setiap akhir pelajaran kita kan biasanya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali ketemu dengan anak. Itu sebelum selesai saya minta keluarkan HP-nya sama sesama teman, cek dia pengeluaran pemasukannya ditulis enggak. Jadi kita ada di HP pengelola keuangan, mereka tadinya dipaksa, tapi lama-lama mereka jadi tahu, oh dalam 1 bulan saya ternyata dari orang tua sekian. Banyak yang dipelajari di sana. Apakah saya butuhnya berapa dalam 1 bulan? Kemudian yang kedua, saya bisa nabung berapa? Saya bisa dapat penghasilan berapa? Kadang-kadang kan anak PPLD itu juga banyak yang bisa online gitu, bisa cari uang istilahnya tanpa harus kemana-mana. Cukup di kelas aja dia bisa sambil jualan atau mungkin kerjaan yang lain yang dia bisa menghasilkan seperti itu. Jadi itu makanya dari tahun 1, 2, 3, 5 tahun ya. Iya, menurut saya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kan barusan sudah disebutkan ya Bu, itu dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah terus dari roadmap itu sebaiknya itu diarahkan ke industri lokal atau ke global? Lebih baiknya kemana dulu, atau langsung ke global atau ke lokal dulu? Kalau umumnya ya kalau kita itu belajar ya dari tangga bawah ke tangga atas, lokal baru internasional. Tapi sekarang pun misalnya kita udah bisa lokal, ke internasional itu kan juga mudah, dan saya mewajibkan gimana caranya anak-anak itu bisa internasional. Saya selalu bilang gini, jadi yang namanya lokal dan internasional itu ibaratnya kita sama-sama mau cari finansial, cari uang. Itu kayak kita
ini kita ada di pinggir pantai, kemudian di sini ada pulau. Terus ini tuh kayak laut gitu. Kalau dari sini ke sana itu macam-macam caranya. Ada yang berenang lama, terus bisa jadi bahaya juga banyak. Ada yang pakai perahu itu pakai dayung, lama. Tapi ada perahu yang pakai mesin, ya kan? Nah, yang paling cepat yang mana? Yang pakai mesin kan? Nah, ketika kita internasional, kita kerja cukup dari jauh aja, kita itu $100 aja udah lumayan. Padahal di sana $100 kecil banget. $100 berarti sekarang berapa? Kalau 17.000 ya. 10.000 sekian. Nah, jadi kan udah lumayan. Padahal $100. Kalau kita bisa gimana caranya internasional, yang pertama mungkin kecil-kecilan dulu lah, kayak apa ya, skill yang nggak terlalu yang wow gitu, tapi kita bisa masuk ke sana dengan bahasa Inggris kita, dengan kita cari networkingnya ke sana, masih ada lah gitu. Kenapa misalnya web, nah, kemudian kita internasional, cuman sebentar aja udah lumayan kan. Jadi walaupun memang kita secara logika kita lokal dulu baru internasional, tapi kita tetap harus berpikir jangan sampai kita lokal itu udah seneng, karena kalau kita cuma lokal seneng ya sama aja kita tadi mau ke sebuah pulau kita pakai perahu yang pakai dayung tadi ya sampai, tapi lama. Ibaratnya kalau bilang sama anak-anak kapan kayanya gitu. Jadi kan kita yang namanya uang, yang namanya, jadi kadang-kadang ada anak yang malu, mahasiswa yang malu kalau cita-cita kaya, nggak tahu kenapa ya orang Indonesia seperti itu. Padahal kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi baik seperti itu. Tapi jangan malu dulu untuk saya kepengen kaya gitu. Jadi kembali tadi kapan sampainya, kalau kita naik perahu pakai dayung, kita harus pakai perahu yang tadi bermesin tadi. Jadi sampainya cepat. Nah, kemudian ya pastilah kalau misalnya force major mesinnya rusak kan beda ya. Seperti itu. Jadi ada cita-cita tetap bicaranya aku internasional gitu. Walaupun skillku masih sekian ya gimana, nanti lama-lama kayak auto belajar lah. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Jadi komunitas kita itu siapa itu penting, saya bilang tadi. Jadi networking penting. Kalau kita cuma di lokal aja ya kita kenal yang itu aja. Padahal kita cuma dikit aja udah $100, $500, kayak $1.000. Iya kan, enak kan. Jadi kita tuh di depan laptop terus kok, kita pasti anak muda, ngapain kita nggak cari gimana sih caranya kita kerja dari sini tapi buat Amerika sana, buat mungkin Jerman, yang lain-lain lah. Saya nggak nyebut negara ya, tapi saya monggo silakan. Karena internasional tuh ya tadi kita kait dengan yang namanya rupiah sama luar, iya kan jauh banget kan. $100 kita dapatnya enak, isi kita pengeluarannya sekian kecil, tapi kita pemasukannya dari sana. Jadi kalau ibaratnya sekarang itu saham tuh ada yang ICBP, Indofood, itu agak susah karena dia kan meminta dolar. Tapi kalau yang beberapa perusahaan yang dia sahamnya itu, perusahaannya itu istilahnya dapatnya dolar, kan lumayan ya, dapat dolar lumayan gede-gede. Padahal dia produksinya pakai rupiah. Walaupun sekarang ada cinta ya, jadi tahun ini kita ada pelajaran yang masuk namanya cinta rupiah. Jadi nanti aku masuk ke pelajaran apa ya itu. Karena mungkin dengan program-program ini kita cinta rupiah, cinta rupiah. Dolar lagi menguat. Dolar lagi menguat, tambah cinta rupiah. Ya, jadi 19.000. Katanya bakal 22.000. Sudah. Iya kayak gitu. Jadi seperti itu. Mungkin. Berarti nggak boleh gampang puas gitu sama industri lokal, terus harus bisa upgrade diri terus biar nanti tembus ke internasional gitu. Betul, wajib. Bahkan kalau memang dari sekarang misalnya lokal pun belum ya
memang lokal, karena memang kalau kita lokal belum diakui, ibaratnya kan tadi personal branding ya, kita yang udah diakui gitu, memang bukan kayak gitu. Tapi tetap kita ya harus tadi networking itu penting. Kalau kita komunitasnya dengan luar di sana kan ya pastinya juga akan berbeda. Kalau tadi kita biasanya ketemu anak-anak kelas kita enggak ya kalau bapak 100% dimenangin kan gitu tadi gimana caranya internasional ya tetap pokoknya kenal dulu lah gitu, walaupun kita belum bantu apa terus malah kita belajar ya. Kalau memang harus ikut kursus ya apa boleh kita ikut aja kan gitu, karena itu jalan menuju tujuan kita kan ujung-ujungnya sekolah ya cari uang secara finansial. Kalau kita sekolah doang dapat ijazah nggak bisa ngapa-ngapain ya rugi dong, percuma. Jadi ya bukan berarti sekolah itu bisa jelek ya, tapi ya tetap harus dipikirkan bahwa saya sekolah ya juga saya cari uang. Syukur sekolah saya cari uang. Kalau saya zaman dulu kuliah di Tidar itu saya sudah cari uang dari semester awal. Zaman dulu itu kan PC itu kan jarang orang punya. Di sebelahnya SMK 45 atau SMK 45. Dan sekarang SMP 13. oh, SMP 13 maju dikit itu ada bangunan itu warnanya putih. Kalau ke kiri itu ke arah SMK 2, kalau ke kanan sana Bangjo itu di sebelah kiri. Itu dulu rental PC. Saya selalu setiap pulang kuliah ke sana. Zaman dulu masih pakai apa namanya? Jadi bukan flash disk lagi. oh yang besar itu. Yang besar itu. Saya lupa. CD ya. Gitu. Saya ke situ ya rental, saya belajar di situ. Kemudian saya lihat peluang usaha apa. Zaman dulu orang ngetik itu kan, jadi dia minta diketikkan jadi kayak orang yang bikin skripsi, bikin apa itu di situ. Terus saya, mau bikin apa, mau ngetik ini, oh ya saya bisa, gitu. Saya nawarin. Padahal di situ juga ada jasanya sih, tapi saya nawarin gitu. Saya kerja dapat uang. Jadi saya dari mahasiswa semester awal saya sudah bisa cari uang seperti ini. Kalaupun saya nggak punya PC, nggak ada laptop zaman dulu. Ya kayak gitu. Mulai yang kecil-kecil tapi dapat uang lah seperti itu. Bergerak ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin yang pertanyaan terakhir. Menurut Bu Abi itu sendiri, skill apa yang paling efektif menaikkan nilai SWOT? Apakah hard skill atau soft skill atau keduanya memang penting atau salah satunya saja sudah cukup? Kalau saya ya dua penting ya, jadi soft skill, hard skill ya keduanya. Kalau misalnya soft skill bisa itu enak banget. Kalau hard skill ya bagus juga, tapi kalau cuma salah satu ya terpaksa kan. Kadang-kadang orang itu bisanya apa? Kalau bisanya itu ya udah tancap gas di situ, tapi kalau dua-duanya bisa oke, walaupun ada kan otak yang otak dia. Jadi kita kadang-kadang punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita itu di mana? Kita yang tahu sendiri kelebihan kita di mana. Kemudian kita asah, kemudian ya kita perdalam terus, belajar terus dan terus. Kemudian jangan lupa tidak hanya kita sendiri, tapi juga kebersamaan kita dengan yang lain. Tadi saya bilang kerja tim penting, kemudian networking penting, personal branding penting, networking seperti itu sangat penting. Kalau enggak, sepintar apapun orang enggak kenal kita, enggak ada yang tahu. Jadi buat kita jualan, tapi orang lain nggak tahu kita jualan, kita bawa macam-macam nih, bawa Starbucks, bawa macam-macam, bawa kopi ibaratnya, kopi, kemudian kita nggak kopi, terus bawa bakwan, bawa apa semua. Dikiranya mau dikasih temennya, padahal kan itu mau dijual tapi dia diem aja, sama temennya juga. Kita nggak promosi, nomor satu promosi, kayak gitu. Setelah skill kita tingkatkan seperti itu. Itu ya teman-teman. Ya, gitu. Mungkin sudah cukup, kita akan mengakhiri podcast pada hari ini ya. Itu ternyata salah satu
skill yang memang harus dimiliki seorang mahasiswa dalam menyusun program tepat dari tahun pertama hingga tahun kelima itu ibaratnya begitu. Mungkin sekian dari kami, jika ada kesalahan silakan. Mungkin Bu Apita yang memberikan semangat dua kata. Oh ya. Ya, intinya anak muda, generasi muda jangan pernah menyerah ya. Walaupun ada AI, kita ya tetap belajar AI, tapi yakinlah bahwa kita itu tetap punya keunggulan daripada AI. Jadi selalu belajar dan selalu networking nomor berikutnya ya. Setelah skill networking ya pastinya, jangan sampai ya tadi introvert tadi ya. Mas Asraf sendiri ada dulu kan saya bilang Mas Asraf ini pinter banget gitu, tapi harus kenal sama orang nih bilang gitu. Tapi sekarang udah jauh beda kok, sejak kuliah mungkin udah punya teman yang bisa ngajak senyum, bisa ngajak bergaul gitu. Kalau dulu Mas Asraf pinter tapi ini udah jadi, saya kaget udah jadi, oh udah duluan gitu, hebat ya, fast respon, pinter kayak gitu ya. Cuman saya berharap tetap bisa berteman dengan banyak orang, tapi dengan catatan temannya yang positif. Nah, gitu aja. Mungkin itu kata-kata dari Bu Apita. Kami Muhammad Asraf dan Saya Aditya. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.